lagi nonton di live Instagram kami. Tadi kita udah masuk nih teman-teman Motion untuk on air di radio kesayangan kita bersama Motion Radio 91,8 FM Manado. Jadi kita bentar lagi kita live ya teman-teman. Nah hari ini kita kedatangan teman-teman dari Konservasi Sulawesi Utara. Ya, relawan konservasi Sulawesi Utara. Oke, kita masuk. Oke. Ya, selamat sore teman-teman Motion yang mungkin hari ini masih dengan aktivitas biasa, masih dengan kuliah, masih berada di kantor atau lagi di jalan. Kembali bersama dengan saya lagi, Dedi Dagomes di Bincang Santai edisi 18 Maret 2021. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang seperti teman-teman udah lihat di segala macam bentuk promosi kami di platform kami tersayang, di Instagram, Facebook maupun dimanapun. Bahwa hari ini kita kedatangan kawan-kawan dari Relawan Konservasi Sulawesi Utara. Nah, ada Kak Edwin Tumoka untuk sore hari ini. Saya dulu dengan teman-teman Motion yang ada di rumah. Halo. Mungkin untuk di Instagram kita langsung live chat untuk bertanya apa sih konservasi ini, awalnya dari mana, sejarahnya bagaimana sampai bisa terbentuk. Jadi jangan ragu untuk teman-teman yang mendengarkan Motion Radio 91,8 FM untuk bergabung juga di Instagram kami. Nah itu ada yang bergabung, ada Kak siapa ya itu? Yang menaruh hati atau menaruh diri cinta terhadap lingkungan. Itu dasarnya gitu. Seperti itu. Jadi yang tergabung di dalam konservasi ini ada apa-apa? Jadi yang tergabung dalam konservasi, relawan konservasi ini ada berbagai banyak pihak, yang ada berbagai macam komunitas, personal. Jadi kalau misalnya bicara komunitas, ada komunitas pecinta alam, komunitas motor, komunitas fotografi, sepeda, dan memang banyak. Tadi dengar-dengar waktu masih di backstage kita, difabel juga gabung ya yang teman-teman. Iya, teman-teman dari yang difabel juga kekurangan itu ya. Iya. Gabung. Dan keren memang banget nih. Mereka juga memang sering banget sekali. Oke, nah Kak Edwin nih, konservasi kan Kak lihat di Sulawesi Utara ini seperti apa? Maksudnya peran pemerintahnya seperti apa sih untuk relawan konservasi? Dan sebenarnya tugasnya apa sih? Tugas utama dari relawan konservasi. Kalau kategori konservasi kita datang untuk misalnya membantu ataupun konservasi alam kan lebih identik dengan begitu kan, konservasi hewan atau apapun. Kalau dari kelompok Kak sendiri seperti apa sih? Jadi kalau bicara tadi kan peran pemerintah, nah kalau memang bicara peran pemerintah, terlebih khusus pemerintah terkait seperti pemerintah dinas lingkungan hidup, dinas kelautan perikanan, untuk dari pemerintah itu memang sangat berkolerasi penuh dengan relawan konservasi dalam hal pelestarian lingkungan. Jadi kalau memang bicara garis besar kegiatannya relawan konservasi, kebanyakan kegiatan relawan konservasi itu bergerak dalam bidang penyelamatan ekosistem pesisir, ekosistem teritorial seperti penanaman pohon di gunung, begitu di dataran tinggi, penanaman karang. Jadi banyak sekali kegiatan relawan konservasi yang bergerak dalam. Bukan cuma itu, kemarin juga relawan konservasi
terlibat penuh dalam mensosialisasikan atau membantu teman-teman yang kena bencana pas kemarin itu tanggal berapa bencana banjir Oh, di yang Manado. bulan Januari bulan kalau Januari nggak itu kalau nggak salah. Jadi relawan konservasi turun untuk silakan masuk. Oke, welcome. Oke, teman-teman motion, kita kedatangan tamu lagi nih untuk sore hari ini dari mana nih? Dari relawan konservasi juga. Kak Sayogo ya? Iya. Kak Sayogo Utomo. Oke, selamat sore Kak, selamat bergabung. Mungkin macet. iya. Ya kan teman-teman motion, kita hari ini jadi tamunya dua seperti yang teman-teman motion lihat di masih ada Kak Sayogo Utomo juga nih. Nah, ngomong-ngomong, Kak Sayogo Utomo ini adalah keren organisasi yang dibawa oleh Kak mana ya tadi? Perwakilan relawan. Ini Kak Sayogo ini adalah Indonesia Escorting Ambulance. Ambulance atau ambulance? Ambulance. Biasa saja ya. Kan teman-teman motion, karena ada di KBBI bahasa Inggris pun ada. KBBI bahasa Inggris apa sih? Kamus besar bahasa Inggris. Nggak ada juga ini. Ambulans maksudnya. Dan Kak Edwin ini kota sendiri, saya belum perkenalkan teman-teman motion bahwa beliau bergabung di PA Atsas. Halo, say hello dulu dong teman-teman motion yang ada lagi di sana. Halo. Oke, jadi Kak dari perwakilan relawan konservasi Sulut ini diwakili oleh Kak Sayogo Utomo, Indonesia Escorting Ambulance. Ya kan? Iya. Ngomong-ngomong, saya mau tanya dulu sih lebih dulu, apa sih itu Indonesian Escorting Ambulance? Kan ini seperti rescue nih ya. Iya. Saya ingat Power Rangers. Indonesia Escorting Ambulans itu bergerak di pemandu lancarnya jalan ambulan, karena di masyarakat luas itu belum sadar akan pentingnya perjalanan kendaraan emergensi. Jadi kalau untuk di Indonesia Escorting Ambulans itu adalah tim medis berjalan. Tim medis bersama. Jadi kita memandu ambulan ataupun kita melakukan penanganan pertama sebelum ambulan datang. Jadi ngomong bagaimana ceritanya penanganan pertama? Kita melakukan penanganan pertama sebelum ambulan datang. Oh, jadi ambulans sebelum datang Kita tim sudah ada di untuk Oke. menstabilkan pasien Jadi supaya ada. ketiga kan. Iya, jadi di Pertolongan motor-motor kita itu terdapat beberapa alat medis seperti P3K dan sebagainya, Mitela apa segala macam. Oh, keren nih teman-teman. Iya, karena kan Teman-teman yang suka ikut-ikut begitu daripada apa ya, iringi ambulans yang rasanya memang undang-undang melarang untuk kita di depan ambulans itu bahaya juga itu sebenarnya. betul. Kita mendahului ambulans dan seperti mengawal. Iya. Nah, tugas pengawal itu hanya patroli loh. Iya. Ya kan, yang punya sirene itu jadi tugas yang mengawal apapun itu, baik itu ambulans, pejabat, itu hanya pihak kepolisian yang punya BW. Jadi teman-teman yang suka ini, ya kan, itu Iya. juga harus kita himbau, yang suka ikut-ikut mobil ambulans di depan, ikut di belakang. Ikut-ikut ambulans saja, tolong hentikan, itu sangat berbahaya. Oke, dah ngomong-ngomong Kak Edwin, kita kembali dulu ke Kak Edwin ya. Kak, tarik napas dulu, kayaknya nges-ngesan ini masuk di masyarakat sudah 5 menit lebih dari jam 3, jadi atur nafas dulu. Kita udah tanya lah karena belum perkenalan tadi. Nah, Edwin ngomong-ngomong, ke Edwin sendiri gabung dengan konservasi Sulut ini, RKAS ya, Relawan Konservasi Sulut disingkat-singkat. RKAS ini motivasinya apa sih? Apakah karena memang kita ada MPA nih, kita ada MPA Mapala dan segala macam sampai tertarik, atau memang ada satu momen yang akhirnya saya memutuskan untuk bergabung dengan teman-teman atau mendirikan hal ini? Kalau memang tergabung itu memang so basic kalau bilang. Jadi memang so basic waktu masih kuliah, mahasiswa terlibat dalam dunia pecinta alaman. Jadi apapun yang hal-hal yang mengandung kegiatan bicara tentang konservasi itu diri yang panggilan jiwa. Iya kan, Jadi memang panggilan jiwa panggilan sebenarnya. jiwa yang besar. Itu kayaknya nggak usah ditiru ya, jiwanya ditekan. Oke, nah Kak, langsung kita kembali ke Kak Sayogo Utomo. Kak Sayogo Utomo asal mana sih?
Oh, pakai Asal Jakarta. Oh, kebetulan pantesan. kita Betawi. bagaimana? Betawi. Orang Betawi. Betawi asli. Oke, tepuk tangan pertama yang berkarir di Sulawesi Utara. Thank you. Welcome. Jadi menurut Kak ini anak Sulut gimana? Kan orang Ya. tamu nih. Jadi kebetulan Smiling people istilahnya. saya kuliah di Unklab. Heeh. Sudah selesai, kebetulan buka usaha juga percetakan di Manado. Oke. Jadi seorang rescue, seorang lengkap ya kehidupannya. Nah, kalau gabung pertama kali di Indonesian itu Seperti ambulan itu pertama kalinya sebenarnya kita sudah lama untuk di bidang rescue. Dulu namanya bukan Indonesian Escorting Ambulan, dulu ambulan escort dulu. Tahun 2017 awal. Tapi semenjak kita ada seberjalannya waktu, kita memerlukan legalitas. Karena ditanya kita mau daftar Kesbangpol dan sebagainya, mau kerjasama dengan instansi terkait, memerlukan legalitas. Bagaimana caranya kita dapat legalitas? Akhirnya kita cari-cari tahu tentang Indonesian Escorting Ambulan ini ternyata sudah punya legalitas. Jadi kita memutuskan untuk berafiliasi, bergabung ya. Untuk IA karena dia sudah mempunyai badan hukum. Yang pertama dia sudah mempunyai akta notaris, Kemenkumham, Kesbangpol dan sebagainya, NPWP dan sebagainya sudah ada. Oke, jadi memang akhirnya bergabung ya. Iya. Dari Kak yang sebelumnya. Oke. Nah Kak, ngomong tugas utama kan tadi udah dibilang. Nah, terus udah berapa kejadian yang Kak terjun? Oh banyak. Untuk tanah longsor ada kita terjun juga untuk rescue, ada juga untuk pemadaman, itu untuk perbantuan tim, jadi untuk atur selang, terus untuk perkuatan. Kebetulan juga kita ada sempat diminta juga dari polsek-polsek terkait untuk malam minggu untuk perkuatan tim medis, jadi untuk keamanan Kamtipnas dan perkuatan medisnya di setiap malam minggu ikut foto patroli. Sampai segitunya. Tapi berhubung anggota kita kan sedikit karena untuk masuk di IA ini susah karena Udah kaderisasi. standarnya itu harus tersertifikasi. Jadi ada Oke, sertifikat juga ya. Wow, keren. bantuan, Disertifikasi teman-teman museum ini. dari HIPGABI dengan ID. Hmm. Jadi kalau mau masuk harus ada sertifikasi, mau standarnya ya pertolongan pertama atau mungkin EKG dan sebagainya begitu. Nah, Atau ini teman-teman keren, ternyata di konservasi Sulut ini bukan hanya komunitas yang ngumpul orang-orang sembarangan, tapi orang-orang yang punya apa ya istilahnya kapabilitas di situ, kapabilitas ya namanya. Iya, basicnya yang memang udah terjun melakukan pertolongan bagi mereka yang berhak mendapat pertolongan. Iya ya. Oke, nah dari Kak Ed ini mau lagi kita balik-balik kiri kanan dengan begini sih kalau dua orang harus selingan. Kak Ed ini MPA Arsas ini bagian di dalam konservasi ataukah Kak personality masuk dalam konservasi ini? MPA Arsas salah satu komunitas bagian dalam konservasi, relawan konservasi semua. Jadi bagian dari Bagian dari relawan. Oke, jadi MPA Arsas ini kira-kira ada berapa banyak orang nih yang diberikan mandat untuk bergabung atau semua anggota? Semua sih kalau bicara sekarang kalau bicarakan MPA itu Luas. enggak sih Khusus ya, khusus ke ranah mahasiswanya. Jadi yang masih berstatus mahasiswa di MPA Arsas, jadi secara otomatis juga bisa ya. bergabung dalam relawan konservasi. MPA Arsas ini kan dari Fakultas Sastra. Ilmu Ilmu Bahasa Budaya Budaya Unsra. Iya. Dulu disebut sastra. Sastra. Itu bahasa. Fakultas Ilmu Budaya. Fakultas Ilmu Budaya Fakultas Ilmu Budaya FIB. Iya. Unstrat Manado. Jadi teman-teman yang ingin bergabung dengan mereka silakan hubungi personal masing-masing. Saya kayaknya bacakan kontak ya. 0813424444 nih. Jadi teman-teman yang cepat silakan untuk menulis. Ya, untuk bergabung dengan MPA Arsas. Jadi teman-teman yang di Unsrat kan yang ingin rindu untuk bergabung. Ini terbuka umum atau memang khusus? Ada kaderisasi. Jadi untuk masuk kaderisasi ya. Masuk apa ya? Calang. Iya. Saya kuliah juga, saya tahu sih calang dan lain-lain. Saya itu dulu ikut MPH jadi
apa ya namanya kalau cuma bukan anggota tapi ikut-ikut kegiatan Simpatisan. simpatisan Di mana, Kak? di MPAB Jisu ya namanya. Oh, Utsu. Oh, Jisu. Iya. Gabung. Kayaknya baru satu kegiatan sih yang ikut. Simpatisan awal-awal. Oke, kena Kak, ngomong-ngomong nih, konservasi sulut ini sejarahnya kan udah diceritakan bahwa itu kapan sih awalnya? Awalnya tahun 2018. 2018. Itu kalau bicara DP di Mula-mula. deklarasi. Pada mulanya ya dideklarasikan keren nih. di deklarasi pada Politik. tahun 2018, tapi saya secara umum lupa Tanggalnya. tanggalnya, tapi itu pas kita Di mana kegiatan ada kegiatan apa? penanaman mangrove di Oh, apa? Mokupa Mokupa. Minahasa kalau nggak salah itu. Oh. Jadi pas penanaman di situ banyak juga terlibat Teman-teman. banyak teman-teman yang terlibat dari komunitas motor, pecinta alam nih. Di situ kita langsung deklarasi, ayo kalau di sini sekarang kita buat relawan konservasi sulut. Jadi semua emblem apa Dipajang. slayer dipajang semua. Iya. Keren nih, Iya. relawan konservasi sulut. Dan ini udah bukan diakui sih, tapi udah respon pemerintah kan tadi udah. Iya, kalau memang diakui secara formal belum juga. belum ada sih, Sir. Iya, Tapi karena kalau kan kalian respon gabungan kan? Iya, gabungan karena nih. gabungan kan? Iya, susah Gabungan juga nih banyak. gabungkan ini. tapi kalau respon dari pemerintah Kalau sangat besar sekali. ada apa nggak? Ada pihak yang membantu dari luar sulut nih untuk dalam konservasi sulut ini, atau memang murni dari kalian nih semua? Untuk Kemarin bekerja? ada ketua Rasalan Ada. pas kontribusi bantuan bencana dari siapa? BI Bang ada Indonesia, dari dari karyawan BI-nya juga Siapa ada. juga? Persatuan. Pebasket sombong ini siapa? Basket Oh. sombong. Hanya harus titit nih. Tapi bayar dia secara langsung. Siapa tuh? Basket sombong. Siapa kata Andi ya? Andi siapa? Di Melarang itu. Sumargo. Andi Dedi. Sumargo. Iya, Dedi Melarang Sumargo. misalnya menteri. Iya. Oke. Dan teman-teman motion yang lagi di rumah yang lagi nonton live di Instagram kita, jangan terkira. Oke, langsung saja chat untuk pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Soalnya itu. Oh, kayaknya enggak sih, itu tapi lamayan tangan Lamayan. aja. Oke. Nah, ngomong ada bawa siapa nih? Kan ada dua, tapi ada teman. Jadi teman ada Kak. Saya juga ada bawa temannya juga satu nih. Siapa namanya? Reina. Andrina, pacarnya mungkin. Jadi di bawah-bawah. Sekretaris. Oh, sekretaris. Ini ngomong Kak ketua di ketua di wilayah timur Indonesia. iya wilayah timur Indonesia. Kalau ini jadi ini konservasi nggak punya pimpinan enggak? Enggak punya. Jadi kalian semua Iya. bergabung, oke, komunitas yang keren. Tapi kalau misalnya pun ada kegiatan di lapangan ditunjuk. Oh, dia yang jadi pelaksana. Ini, Oke. koordinator lapangannya. Oh. Jadi memang, tapi kalau misalnya itu begitu rata-rata teman-teman yang tergabung dalam relawan konservasi udah siap semua. Jadi secara mental, secara fisik, secara langsung apapun di lapangan. di lapangan. Jadi memang sudah terasa dari sebelumnya Terasa sebenarnya. dari Ya. sebelumnya. Ya karena Dan basically memang organisasi dasarnya udah memang di situ. Jadi orang-orang yang terlibat di dalam memang orang-orang yang punya spesifikasi khusus begitu tinggi. Jadi kita sering sharing terkait tentang kalau misalnya gimana sih Kak P3K yang baik begini nih. Oh, jadi ada Banyak- edukasi-edukasinya. Iya, edukasi yang ada. Oke, ini keren nih, melengkapi, saling melengkapi. Jadi ada yang tidak tahu, Jadi iya tahu. kan, ada yang jadi tahu. Oh, udah. Informatif sekali kalau Iya. di dalam konservasi. Ada udah berapa titik nih konservasi sampai hari ini untuk terjun misalnya kejadian baru-baru satu kan? Atau memang Belum banyak. bebas misalnya Bebas. bisa berbikin apa begitu, bersih-bersih pantai mungkin. Iya. Bisa. Nah, ngomong-ngomong kan udah banyak nih, banyak pengalaman Banyak. kalian. Apa yang menjadi tantangan selama kalian bergabung misalnya? Bikin kegiatan di sini nih yang susah. Bantu ini loh yang ada tantangan tersendirinya. Paling tantangannya harus koordinasi toh. Oh, Sebenarnya, sebenarnya kalau bicara tantangan, bagaimana ya? Agak lumrah sih dikatakan. Oh, Maksudnya jadi agak setiap sulit kehidupan dikatakan. ada tantangan Iya, gitu kan? ada, tapi kalau misalnya bicara relawan konservasi, karena yang melihat dalam relawan konservasi itu orang-orang siap semua di dalam, Oh. jadi tantangan itu jadi lebih ke kalau misalnya bicara tantangan secara langsung di lapangan mungkin tuh kalau memang bicara di sini kegiatan yang susah dibuat itu rata-rata Belum ada. setiap kegiatan yang dilaksanakan
oleh kegiatan pemerintah, kegiatan LSM atau apapun itu yang dibantu oleh relawan konservasi, dimanapun tetap akan berhasil. Itu. Tepuk tangan dulu dong, keren nih. Kalau Sebenarnya seperti itu dong. Karena so terasa sebenarnya. Jadi kalau cuma bicara tantangan kecil, kayak koordinasi, ada clash sedikit gitu dong. Nggak ada kesulitan di Nggak lapangan. ada sebenarnya, nggak ada. Iya, jadi sebagian besarnya tidak ada kesulitan. Lead yang melider kegiatan bagus, yang sebagai koordinator juga. Karena kan sebelum terjun kan kita briefing dulu tuh. Iya. Ada rapat dulu. Berapa yang untuk persiapan turun Kita lapangan. evaluasi, kita analisis dulu di lapangan seperti apa. Sampai seperti itu sih. Atau untuk kegiatan di lapangan. Konservasi ini keren sekali teman-teman musim. Jika mau bertanya, udah silahkan begitu. Oke, tidak ada nih. Jadi teman-teman musim yang ada di rumah yang lagi mendengarkan Mesin Radio Manado 91,8 FM, silakan bergabung dengan live chat kami di Instagram Mesin Radio, atau teman-teman yang scroll story, ya kan? Iya. Mari mampir, ayo mampir di gerai kami Mesin Radio Manado. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, untuk mendapatkan apa ya? Ini kan kalian tidak ada di atas lagi kan? Konservasi sebetulnya udah kalian sendiri. Tidak ada lagi yang Nggak ada struktur. nggak ada menaungi, nggak ada organisasi menaungi. Untuk MPA Artsas ini ada nggak misalnya organ di luar yang sering membantu MPA Artsas sampai sekarang? Kalau ini kan gabung di IEA akhirnya ya. Iya. Kalau dari lengkap misalnya saya ini gabung di LPL. Apa ya namanya kalau luar negeri punya kegiatan organisasi terus datang membantu? Oh, enggak sih, kalau Enggak, memang kan MPARSAS legalitasnya dari kampus. Jadi memang Iya. kampus dan edukasinya tetap kampus sendiri yang Iya. berputar-putar. Kampus sendiri. Apakah kaderisasi? Tapi ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di luar kampus sebenarnya sih begitu. Ya, ngomong selama pandemi ini, ya kan? Konservasi hewan konservasi sulit ini masih eksis enggak? Atau sangat membantu malah? Eksis sebenarnya Masih malahan lebih eksis lagi. Karena kan kalau menurut saya sih untuk IEA itu sendiri gabung di konservasi kan ini kan tim rescue, tim medis. Kenapa mau gabung di alam-alam begitu? Justru kita merawat alam supaya tidak terjadi bencana. Nah, ini kan pandemik ini kan ibaratkan bencana juga. Jadi kita bagaimana caranya untuk menanggulangi bencana, ya kita rawat alam dan kita tata dengan baik. Ya keren nih. Jadi memang rescue ini kan bencana, apa bencana sih? Penanggulangan pertama bencana. terjadi bencana misalnya. Tapi lebih daripada jangan terjadi bencana. Iya. Ini keren nih yang gabung relawan konservasi sulut, sangat kompleks. Selain Kak berdua ini, organisasi apa aja yang paling menonjol di konservasi? Bukan menonjol sih, tapi yang sering ada di lapangan di konservasi sulut ini. Kebanyakan komunitas-komunitas ya. Ada berapa sih totalnya? Enggak terhitung sebenarnya Iya, sih, Kak. banyak. Jadi terbuka bebas. Jadi untuk terbuka bebas. Oh. Dalam konservasi nggak ada sistem apapun yang mengatur untuk siapa Jadi, suka join. Join ya begitu. Ini keren Bebas. teman-teman. Teman-teman motion yang rindu untuk Iya. turun sering ada Berkegiatan di lingkungan. di lingkungan. Jadi bukan hanya selain bencana ya teman-teman, tapi ada banyak hal yang mereka lakukan selama ini. Reboisasi ya namanya. Penanaman hijau. Penghijauan itu namanya. Penghijauan itu. Jangan salah bilang yang lain kan. Penghijauan. Baru hobi. Yang Penjauhan, banyak pokoknya. Perawatan penyu. Kemarin juga sempat monitoring penyu. jadi kalian ini orang-orang yang anti plastik sebenarnya atau enggak? Enggak juga Kan anti sih. plastik. Kan kalau orang-orang alam itu kami anti plastik. Kami harus belanja Bukan anti sebenarnya sih, Gerakan paling baik anti terus, plastik. gunakan plastik perlunya ya. seperlunya. Oke, jadi teman-teman coba tolong kita sekarang ada gerakan. Ya saya sebenarnya orang yang terlalu gunakan plastik, makanya saya bawa tas. Makanya kalau di Indomaret saya kalau cuma minum toh, Iya. memang sih botol karena nggak ada selain botol plastik nih. Di Indomaret maaf ya saya sebut label lagi. Di supermarket atau Iya. retail. Tapi ya mau gimana lagi. Jadi hanya beli tas plastiknya, cek udah nggak usah. Langsung minum soalnya. Perbiasaan untuk menghemat plastik karena Menggunakan seperti iya
Nggak saya ditelepon orang. Oke, nah teman-teman motion, kita lagi berapa menit ya? Masih ada setengah jam. Oke teman-teman motion, kita kembali lagi nih di siaran Bincang Santai edisi 18 Maret 2021 Manadus dengan Motion Radio Manadus 101,8 FM. Tadi kita udah break dengan lagu dari siapa ya tadi? Ungu. Pokoknya lagu dari Ungu itu sangat membuat kita bergairah lagi di sore hari ini yang mungkin teman-teman ada yang mager, ya kan? Iya. Kita ini mager sih sebenarnya karena pandemi, tapi merelakan untuk kita bincang-bincang bersama di sore hari ini. Nah, ngomong-ngomong Kak nih, kita bahas tentang relawan konservasi Sulut nih. Iya. Kenapa akhirnya memilih nama konservasi padahal ada rescue di dalam kan? Tadi ada motor, ada teman-teman Pecinta alam. pecinta alam, difabel kan? Iya. Akhirnya memilih relawan konservasi. Apakah karena pertama kali mangrove itu yang jadi titik kalian bertemu atau apa? Ada lain? Jadi pada dasarnya kenapa dinamakan relawan konservasi, karena kegiatan-kegiatan awal sebelum adanya relawan konservasi kita sering sekali terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berbau tentang penyegaran ekosistem pesisir, seperti penanaman mangrove, ikut dalam monitoring lamun, terlibat dalam transplantasi karang. Karena kan semua hal yang berbau tentang penyegaran ekosistem itu bisa disebut sebagai konservasi. Gitu. Tapi yang kenapa sampai konservasi, karena itu orang selalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berbau tentang lingkungan, dan pada awalnya memang yang terlibat di dalam masih komunitas-komunitas yang memang terlibat penuh dalam kegiatan lingkungan seperti pecinta alam, itu dalam komunitas baru belakangan ini sih yang udah mulai Gabung banyak komunitas. Pada dasarnya cuma komunitas pecinta alam dan komunitas motor, kalau salah komunitas motor Solo, lupa lagi apa namanya komunitas motor itu. Kita kegiatan kemarin waktu itu di Tarabitan penanaman mangrove. Justru Tarabitan ya? Di Likupang. Iya, bagian Likupang. Jadi konvoy motor begitu. Keren. Untuk penanaman begitu. Jadi Terus jadi penanamannya bibitnya diambil dari mana dong? oh, kalau untuk bibit mangrove dari Dinas Lingkungan Hidup? Enggak sih. Oh. Kalau mangrove harus kelompok tani dari Dinas Lingkungan Hidup. Dia cuma menyediakan bibit pohon macam pohon yang ditanam di dataran tinggi begitu, bukan di daerah pesisir. Jadi kita ambil bibit di Bahowo, ada kelompok mandiri di sana, Tunas Baru Bahowo namanya. Jadi di sana sudah ada kelompok yang menyediakan bibit untuk penanaman mangrove. Oke, Bibit yang siap tanam. Oke, jadi teman-teman motion kalau yang mau ikut kegiatan silakan hubungi mereka ataupun mau Ada. buat kegiatan sendiri ya. Ada fanpage. Oh, ada Facebooknya. Facebooknya. Wah, jadi ada Facebook Sulut. relawan Iya. relawan konservasi Sulut. Jadi Instagramnya ada juga. Ada. Oke, Ada jadi Instagramnya silakan Facebook. @relawan konservasi Iya. Sulut. Tentang nanti teman-teman Church untuk bergabung nih ataupun yang ingin membantu dalam bentuk lain misalnya kan. Iya. Ya, setiap kegiatan yang mereka juga manusia biasa yang membutuhkan banyak sekali bantuan-bantuan baik moral, support dana, doa, ya kan, Iya. dana terutama teman-teman. Bagi teman-teman yang rindu untuk membantu silakan hubungi dan lihat mereka berdua. Kayak Instagram kita ada untuk bersama-sama. Nah, Iya. Kak, kita ngomong-ngomong lagi bicara tentang Indonesian Sekarang ambulans. Kan kalian ini disertifikasi nih. Oleh apa tadi? Oleh ID. Ada yang dari HIPGABI. IPGABI. Jadi memang orang-orang ini harus terlatih dulu kan baru gabung nih. Kenapa sih harus terlatih dan bergabung ini? Karena tim rescuer atau disebut relawan itu beresiko. Kita penuh banyak resiko di tantangan di lapangan, entah di jalan maupun di medan-medan ekstrim. Jadi kita berpatokan pada prinsip yang sudah memang terlatih khusus, bukan orang sembarangan yang masuk. Kebanyakan kan kadang-kadang
Ada orang suka mau gabung karena kelihatan Keren. atau Saya lihat mungkin sih keren sih kalian pakai baju merah begini, ya kan seperti polisi terus di motor besar ya. iya. Iya di motor besar dulu ada box kan, Oh, ada lampu. Sama dengan polisi juga mereka gitu. Dan tapi rescue ini yang sangat dibutuhkan loh jika terjadi apa-apa, iya kan? Karena di setiap sekolah juga kita diajarkan P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Oh, itu nama kepanjangannya. Berarti kan rescue ini tim-tim yang sangat dibutuhkan di khususnya Sulawesi Utara yang rentan bumi, rentannya bukan kita minta ya loh teman-teman, tapi rentan gempa bumi, banjir baru-baru, tanah longsor ya kan. Jadi memang kalian tugasnya berapa orang sih sekarang tugas yang begitu berat ini? Kalau kita untuk di Manado itu nggak sampai 30. Sekali. Tapi untuk Sulawesi Utara? Untuk Sulawesi Utara kurang lebih ya 50. Kecil sekali, sedikit sekali mereka. Karena itu ya proses masuknya. Proses masuknya rumit dan kita di dalam juga terbagi-bagi. Ada yang di pos damkar minta berapa orang, ada yang di rumah sakit minta berapa orang, ada yang di polsek, ada yang di posko ambulan, dan dibagi-bagi. Dia sampai dengan kerja. Iya kan? Nah itu memang kita punya kelebihannya. Kita ini relawan tidak digaji, tapi kita masuk di sini punya komitmen. Kenapa kamu gabung di sini? Oh, saya mau membantu orang. Do it, just do it. Bukan duit. Yang just do it, bukan duit. Jadi kalau seandainya kamu mau gabung, tapi sudah keren, sudah punya jasa, apa baju, apa semua dan jaket, tiba-tiba menghilang. Nah, kita nggak mau sampai terjadi seperti itu. Iya. No, motornya aja yang tempel stiker. Iya, kan. itulah. Makanya dia yang tempel stiker. Nah, ngomong nih, kalian kan tadi kita ngomong-ngomong sebelum di saat break, kalian kan yang juga terlibat pengawalan ya, namanya pengawalan ambulans ketika ada di tempat-tempat macet, ya kan? Ketika udah nggak macet atau di tempat yang plong ya kalian lepas dia jalan sendiri ya. Itu nggak bahaya ya? Iya. Bahaya ya. Karena awalnya tadi juga saya bilang itu bagi orang awam ya bahaya. Iya, saya sendiri lihat teman-teman saya yang begitu. Ikut. Yang ada tulisan Indonesia Escort Ambon. Yang tidak mengandalkan itu berarti bukan orang. Jadi kalau terjadi apa-apa kita bukan. Tapi kalian kerjasama dengan para pengendara motor nggak? Apa komunitas motor nggak? Ada tergabung di dalamnya ada komunitas jadi motor. mungkin ya teman-teman yang awam yang nggak tahu tentang rescue atau ini kalau lihat di jalanan harus pandai membedakan. Jangan kita juga halang-halang mereka ikut-ikut ambulans. Iya. Karena mereka sudah diberikan lisensi dan tugas untuk. Lagi pula kita kadang-kadang kalau seandainya ada orang awam atau bagaimana, dia kan nggak tahu status pasien kode berapa. Oh iya itu apalagi bunyi ambulans saya nggak tahu. Cuma tahu kalau meninggal. Jadi kita suka pinggirin dia. Cuma mereka bilang, makan puji katanya. Oh, padahal kita udah koordinasi lewat HT bahwa
drivernya bilang tolong cepat sedikit, ini pasien sudah. Oh jadi kalian ada tektokan Iya, dengan iya. yang di dalam ambulans ya? Oh ini keren ini. Iya. Ternyata mereka memang bagian teman-teman muslim bagian resmi dari rescue. Iya. Ya jadi yang apa yang mengawal itu pasti tektokan dengan ambulans bahwa tolong bantuin begitu kan? Iya, Ada kode-kodenya. jadi Nambah sebelum ambulan mau merapat ke TKP, Itu di TikTok dulu tuh ya? mereka sudah share lokasi di WA. Hmm. Terus mereka ada minta tolong, ini pasien kondisinya bagaimana, kronologisnya, sama diagnosanya seperti apa. Jadi kita sebelum ambulan datang, kita harus muncul duluan untuk menstabilkan pasien. Jadi ketika ambulan datang sudah langsung ampuh. Oh keren ini teman-teman. Mereka ada orang-orang baik yang meluangkan waktu dong di menolong orang tanpa dibayar ini. Iya. Seorang relawan. Karena Terharu juga sih hari ini. Karena Ternyata yang ada orang yang menyibukkan diri. iya, yang saya pikir begini, untuk rumah sakit di Sulut saja itu ambulan satu rumah sakit satu. Paling top itu 2 ambulan satu rumah sakit. Berarti yang diantar cuma 1 atau 2 pasien. Nah kalau ada 5, berarti dia harus menunggu. Iya. Terus siapa yang menstabilkan pasien? Ya itu kita no. Jadi dia harus bolak-balik antar pasien kalau ada 5 orang, sedangkan di rumah sakit syukur ada 2 ambulan. Kalau 1 otomatis dia harus bolak-balik tunggu untuk giliran. Dan kalau ini pasien kritis dia mau pilih yang mana? Nah pasti otomatis kita yang turun tangan untuk kasih stabil pasien supaya jangan terjadi apa-apa sampai gilirannya tiba ambulan itu datang ke lokasi. Keren. Saya applause teman-teman yang memberikan waktu bagi kemanusiaan ini luar biasa. Tidak gagah-gagahan karena pakai itu. Iya. Iya. Bayangkan kalau lagi sibuk atau lagi dari tempat lokasi yang berdekatan. Iya. Kerekan hati itu, wah, ini harus ada orang yang dibantu. Kita pernah begitu tinggalin pekerjaan. Nah, itu orang untuk cilaka atau apa di depan mata terus mau dipandang remeh kan juga. Bukan, jangan sentuh ya, Iya. yang paling ini makan puji lagi. Jangan sentuh, iya nak sentuh tapi ini orang semua mati, begitu. Sehingga kan memang perlu disertifikasi. Iya, itu Karena mau Karena pun mengangkat angkat itu iya, tidak ada ada apa-apa masalah. kan mau, Iya, iya. ada DP. Kita cuma tahu, iya. So Teknik itu. Bukan tidak mau bantu tapi kaki angkat kok. Minta Iya, Salah. so sakit tambah Itu. mati lagi. So sakit Iya. tambah mati lagi. Ya teman-teman, jadi kerapatan mereka di jalan kita beri applause lah teman-teman rescue ini karena jasa seperti ini ya mereka dengan tulus Iya. lakukan karena tanpa ada donasi dari manapun Duit mereka pribadi lakukan, memang duit dari pribadi. bensin ataupun Curhat ini ke beberapa Oh. pemerintah. Iya. Bensin dan kendaraan. dari mana? Iya. Oke, ya, kendaraannya Kalau kendaraan dari murni pribadi Wah, itu yang juga. memang keterpanggilan, kita ini kan di dalam ada divisi-divisi. Jadi ada yang suka di medan ekstrim, masuk di divisi vertical rescue. Ada yang di water rescue karena kan peralatannya kan beda. Iya. Kalau di air beda di peralatan, di vertical rescue beda di peralatan tebing. Jadi lain-lain dia punya itu bidang-bidang. bayangkan di motor mereka harus banyak sekali peralatan. Iya, dan itu murni kita pribadi sendiri, uang sendiri. Kita menabung, kita juga ada uang kas, mungkin kita beli akan perahu karet dan sebagainya, atau karet mantel, tali untuk menanjak Jadi banjir baru-baru kalian memang sibuk. ada sibuk Sibuk sekali. dan memang nggak terpegang semua karena sedikit kita punya relawan. So itu kita tergabung di konservasi. Agar bisa dibantu teman-teman. Kita ya. kita meminta bantuan juga untuk mereka untuk perkuatan personil. Oke, Dan kita juga ini jejaring yang keren nih. kita juga arahkan mereka, kita latih juga mereka, bagaimana situasi bencananya, terus penanganan bencananya seperti apa, kita latih juga di situ. Iya. Oke, ini keren teman-teman. Tanggapan pemerintah. Koordinasi. Tanggapan pemerintah dengan keikhlasan kalian ini ya, ketulusan kalian ini seperti apa sampai hari ini? Kalau Kalau untuk tidak nanti kita ketemu. Iya ya, kita tergugah juga nih Wan. Kalau Ada orang memang seperti untuk, kalian. tanggapan pemerintah terlebih khusus ke kita yang berada di bidang alam, lingkungan, memang sangat apresiasi tinggi dari pemerintah. Memang kita merespon baik kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, sehingga memang sampai sekarang relawan konservasi dan pemerintah terkait masih berkolerasi baik.
Bersama-sama bersama-sama. Iya. Untuk Ah, ini juga keren nih. Cuman Seperti itu. iya, tergantung pemerintah ya, kan? Karena kita nggak bisa dipungkiri kalau bilang ambulans memang terbatas ya kan, ada Iya. yang paling depan. Apalagi kalau di saat bencana teman-teman MPI itu pasti paling depan. Iya. Ya kan membantu, paling depan membantu. Jadi di depannya lagi ada di bidangnya ya. Iya, Kalian yang pihak apa ya, second liner nih. Iya. Iya kan? Nah, keren nih. Teman-teman motion, jika ada pertanyaan tinggal 14 menit lagi kita bersama. 4 menit ya tepatnya. 50. Oh iya, di 14.55 kita. Nah, jadi dari silakan bertanya kalau ada. Pak produser saya nggak ada ya. Oke, jadi teman-teman mungkin lagi sibuk di aktivitas mereka masing-masing. Tadi kan kita bilang pandemi nih, kita sempat singgung pandemi. Di pandemi kalian aktivitasnya apa yang paling banyak? Apakah karena banyak yang diantar-antar itu orang-orang yang positif kalian ikut? Ya, kalau untuk di IEA aktivitas kami ya untuk ya pertama kali social distancing orang tegakkan juga terus dan pemerintah kita hormati untuk melakukan social distancing. Dan untuk rujukan-rujukan COVID juga kita ada di situ karena kan masyarakat ini kan nervous tuh. Iya, gugup takut. Ada astronot dalam. Berarti saya juga juluki mereka supaya positif pemakaman kita. Iya. Wah, ada astronot nih. Jadi kami berusaha untuk redakan rasa takutnya masyarakat bahwa oh tenang, dari IEA ada. Jadi untuk dia punya tingkat level pandemik ini enggak Sampai bayangkan dengan horornya masyarakat yang ada di pemikiran mereka gitu. Dan untuk SOP-nya juga kan sudah ditentukan juga dari dibungkus plastik tuh apa jenazah dan sebagainya. Terus sesuai protokol COVID yang sudah diamankan sesuai WHO. Oke. Jadi ada saran nggak teman-teman untuk lebih protokol kesehatan? Karena kan kita kayaknya ya menikah ya biasa-biasa aja, pasti ada kerumunan, iya kan? Ya untuk sarannya sih Bisa kita tengok. untuk sarannya sih lebih patuhi protokol yang ada dari pemerintah karena kita bisa dibilang belum aman. Iya. Walaupun sudah ada vaksin, Instagram kribo_speed_. Oh, namanya keren ya, Kribo Speed. Oke, Kribo Speed underscore. Oh, cuma underscore ya. Ya.
or ID. Oh iya, co.org. ID. Or Iya, ID. or ID. Oke, kalau Kak Andrina mau promosi apa? Pacar juga boleh. Iya, Manado. Iya, Manado. Ya, Itu namanya. Ya, Nggak pakai aja, Oh, nggak pakai aja. Jadi jangan pakai aja. Ini bukan nasi goreng, pakai telur spesial. Oke. Kalau Nah, mereka ada yang relawan konservasi sumur untuk halaman Facebooknya. Oh, iya. Teman-teman ingin tahu informasi-informasi terkait kegiatan apa yang dilaksanakan oleh relawan, Atau mau ikut juga. Iya. Cari-cari informasi di grup Facebook relawan konservasi sumur. yang mau juga mendonasikan sebagian dari kelebihan mereka silakan juga menghubungi mereka karena mereka ini perlu banyak nih sumber daya baik orang, alam dan duit. Iya. Itu perempuan aja relawan dong. Ya oke. Jadi terima kasih sekali lagi telah sama-sama dengan kami Motion Radio 91,9 Literasi Milenial. Jadi Bincang Santai ini bagian dari program bersama dengan Literasi Milenial. Nanti juga Literasi Milenial mau kontak mungkin kegiatan dengan konservasi. Oh, Iya. Dengan konservasi sulut misalnya kita bisa di mana gitu kan. Ya karena kita kayaknya belum pernah nih kegiatan-kegiatan alam. Pakai alam untuk berkegiatan iya. Kan kita hidup di dunia. Iya.